Narasi dan gerakan salah satu kubu pasangan calon yang terus menyorong-nyorongkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 cukup berlangsung satu putaran, kiranya kian terbentur tembok realitas. Memaksakan Pilpres satu putaran sama saja dengan mengebiri rasionalitas dan kehendak rakyat. Bukan hal yang mesti ditutup-tutupi bahwa sekarang ini yang paling getol mengagendakan gerakan Pilpres satu putaran ialah kubu pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Mereka ingin menang satu putaran demi segera dapat merealisasikan narasi keberlanjutan yang mereka gadang-gadang selama ini. Selain itu, barangkali ada ketakutan tidak dapat memenangi kompetisi jika Pilpres berlangsung dua putaran. Karena itu, dengan segala daya upaya harus memaksakan Pilpres satu putaran, meskipun cara yang ditempuh seringkali tidak masuk akal. Salah satunya, kalau mau menyebut contoh, ialah cicitan Fachri Hamzah, Waketum Partai Gelora Indonesia, salah satu parpol pendukung koalisi Indonesia Maju, yang secara terang-terangan mengajak masyarakat aklamasi mendukung Prabowo Gibran. Bukankah itu ajakan yang mengada-ada dan menunjukkan keinginan yang berlebihan demi Pilpres satu putaran? Faktanya hari ini kemungkinan Pilpres satu putaran semakin menjauh. Setidaknya bila merujuk pada hasil survei terkini dari sejumlah lembaga, tidak ada pasangan capres-cawapres yang mendominasi elektabilitas. Yang justru tampak dari hasil-hasil survei itu, tingkat kompetitif antara tiga paslon masih berlangsung cukup ketat. Itu fakta di atas kertas. Di sisi yang lain, fakta di lapangan juga tidak bisa ditutupi bahwa distribusi dukungan dan antusiasme masyarakat semakin terlihat merata. Faktor ketajaman dan pola pendekatan tiap-tiap paslon dalam melakukan kampanye ikut berpengaruh terhadap distribusi dukungan itu secara real. Tawaran gagasan dan program yang kuat yang terus dikomunikasikan melalui metode kampanye mutakhir diyakini mampu memengaruhi persepsi dan opini sebagian pemilih. Di saat bersamaan, modal pendekatan kampanye yang efektif itu nyatanya juga berhasil mengontra narasi Pilpres satu putaran yang terus didengungkan. Hal tersebut setidaknya sudah ditunjukkan oleh kampanye pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar lewat dua konsep kampanye dialogis yang autentik, Desak Anies dan Slepet Imin. Terbukti mereka mampu menarik antusiasme publik yang tinggi. Mereka menawarkan pandangan dan opini baru, bahkan kepada publik yang belum menyatakan pilihan atau berpotensi golput. Artinya, ada harapan besar dari sebagian publik akan munculnya alternatif pilihan sekaligus alternatif pandangan, tidak melulu soal keberlanjutan. Di antara yang menginginkan keberlanjutan, jangan lupa ada pula masyarakat yang berekspektasi akan hadirnya perubahan. Karena itu, sangat tidak elok bila ada pihak yang masih terus memaksa-maksa narasi Pilpres jalur cepat tanpa mengindahkan suara rakyat. Sesungguhnya, Pilpres dua putaran yang berjalan fair dan dalam prosesnya mampu mencerdaskan pemilih. Akan jauh lebih baik ketimbang memaksakan Pilpres satu putaran yang justru berpotensi berlangsung manipulatif. Kang Maman, kami konfirmasi kembali, Gus Yakut ini masih menjadi kader PKB, betul ya? Betul, beliau pernah menjadi anggota DPR RI dari PKB. Dan sampai hari ini tidak ada pernyataan pengunduran diri. Nah, Kang Maman menyikapi dengan sejumlah pernyataan kontroversi, mulai dari Amin Bid'ah, kemudian juga jangan memilih pemimpin yang hanya ganteng saja. Ini PKB bagaimana menyikapinya? Yang pertama tentu kita sangat menyayangkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif dari Menteri Agama. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat negara dan dia menjadi pembantu presiden. Presiden secara jelas mengatakan bahwa pemilu di 2024 harus betul-betul kondusif, menjaga persatuan, kesatuan,
Dan ini tentu ketika pernyataan-pernyataan itu mengarah kepada satu pasangan, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin, ini tentu sangat-sangat disayangkan, apalagi posisinya sebagai Menteri Agama. Kita berharap agama menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian, bukan menjadi juga alat untuk seolah-olah dia justru mendistrikkan orang lain. Ini yang penting bagi kita. Seharusnya Menteri Agama lebih fokus untuk melakukan upaya pemberdayaan. Pertama, perbaikan institusi Kementerian Agama sendiri. Jangan sampai Kementerian Agama dipakai alat untuk hanya mengkritisi Pilpres. Itu tidak terlalu signifikan, itu sangat kontraproduktif. Itu hanya membuat kegaduhan, membuat noise bukan voice. Nah, yang kedua, kita berharap bahwa Menag harus fokus kepada tupoksinya. Hari ini masih banyak guru-guru honorer, hari ini masih banyak madrasah-madrasah yang tidak layak untuk ditempati. Hari ini ada ketidakadilan anggaran. Bayangkan saja ketika PKB memperjuangkan anggaran 20% untuk pendidikan dari APBN, maka ada 612 triliun untuk pendidikan, ternyata yang dikelola oleh Menteri Agama hanya 52 triliun. Ini yang seharusnya di DPR kita dorong terus agar Menteri Agama lebih bisa menunjukkan bahwa anggaran kita tidak cukup segitu, tapi harus lebih besar, karena umat Islam, pendidikan-pendidikan yang ada di bawahnya pun sangat membutuhkan anggaran yang signifikan. Agama harus hadir kepada madrasah, pesantren-pesantren, guru-guru ngaji, guru-guru honorer, guru-guru yang hari ini terus membangun energi untuk sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak, yang mempunyai nilai kebangsaan yang kuat. Itu sebenarnya tupoksinya, bukan terus-menerus mengomentari soal satu pasangan capres. Nah, yang ketiga soal rekam jejak, misalnya tolong lihat rekam jejak. Setuju memang pernyataan itu, tapi nggak usah diterusin, jangan pilih yang ganteng, jangan pilih yang ini. Kalau rekam jejak, nanti semua calon-calon presiden ini punya rekam jejak. Nanti misalnya kaset kusut yang namanya pelanggaran HAM oleh Prabowo akan diputar lagi, kaset kusut tentang bahwa EKTP masih melekat di Mas Ganjar itu akan diputar lagi. Udahlah, hari ini kita punya 3 calon presiden, biarkan mereka beradu ide, gagasan, biarkan partai-partai pengusungnya untuk mencari strategi terbaik, termasuk relawan bergerak, untuk tidak perlu ada lagi yang namanya stigmatisasi, tidak perlu ada istilah-istilah polarisasi, kardun, cebong, dan sebagainya. Hari ini semua berjuang agar ada satu pemimpin Indonesia yang membawa Indonesia lebih maju. Baik, Kang Maman, berarti tindak pendisiplinan dari PKB kepada Gus Yakut ini seperti apa ke depannya? Apakah akan ada surat peringatan atau mungkin akan dikeluarkan begitu dari partai? Iya, PKB tentu punya mekanisme. Semua harus patuh kepada AD, ART, Partai Kebangkitan Bangsa. Kita tidak berjuang, nggak mungkin kita sendiri bisa jadi anggota DPR kalau tidak lewat mekanisme kepartean. Maka istilah saya yang sering saya dengungkan di dapil-dapil itu, yang penting partai dulu punya kursi, partai dulu punya jabatan kekuasaan. Soal siapa yang mengisinya, itu baru bagaimana perjuangan kita masing-masing. Maka kalau ada orang yang menafikan peran partai dalam meraih jabatan-jabatan publik, itu tentu sesuatu yang salah. Maka PKB punya mekanisme untuk menegur siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar AD, ART partai ini. Tidak ada kata lain dan tidak ada kata menyerah atau lemah, hanya berjuang untuk menang. Jangan takut dengan intimidasi, jangan takut dengan ancaman-ancaman dari aparat manapun. Hanya satu kata, lawan. Saya lihat mulai misalnya aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kejoliman ini. Termasuk Tentara Nasional Indonesia tidak boleh berpolitik. Itu undang-undang yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat.
Saya ingatkan atas nama saya, anggota Komisi 1, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan